da 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 pam 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 pam. Natal itu enak sekali waktu saya masih kecil. Cerita saya waktu masih kecil itu suka banget yang namanya Natal ya, karena ada cookies, ada kue-kue ya, dan permen begitu ya. Terus suka ke gereja ya, karena pakai baju baru, bajunya warna-warni begitu ya. Teman-teman juga semuanya melakukan hal yang sama, pakai baju yang bagus, pergi ke gereja bareng-bareng, terus nyanyi bareng-bareng, terus mendengarkan mereka persembahan nyanyi gitu. Saya juga ikut persembahan nyanyi gitu. Lalu ada drama Natal, ada, kita bilang itu sandiwara gitu ya, fragmen atau drama gitu. Terus ada juga yang puisi dan lain sebagainya ya, dan cerita tentang firman Tuhan ya. Itu seneng banget dah gitu ya. Tetapi begitu udah mulai agak besar, SMP sampai SMA itu saya nggak ke gereja sama sekali ya, karena tinggal di kampung dengan engkong dan emak saya begitu ya, dan nggak pernah pergi ke gereja. Ini adalah masa missing link ya, ataupun masa yang hilang pada saat itu. Tapi begitu mulai SMA, jadi mulai belajar agama Kristen lagi, mulai ke gereja lagi ya. Jadi di situ mulai belajar. Tetapi arti Natal berbeda lagi dengan waktu masih kecil. Waktu masih kecil kan have fun ataupun seneng begitu ya. Tapi begitu SMA mulai berpikir siapa sih Tuhan Yesus itu ya. Jadi lebih banyak berpikir ya tentang Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal ini semakin lama semakin belajar, jadi semakin mengerti. Jadi Natal itu nggak mesti harus pakai baju baru, nggak mesti harus ada kue-kue, tidak mesti juga harus ada banyak macam yang ada partikel-partikel yang sebagai penunjang ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang paling utama adalah pada saat saya belajar firman Tuhan, dan Tuhan Yesus itu Natal pertama ya, Natal waktu lahir. Natal itu artinya lahir ya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir di dalam dunia begitu ya, itu dia juga lahir di dalam hati kita. Nah, ini adalah yang paling penting buat kita ya, buat kita, karena ini adalah bagaimana kita merayakan Natal ya. Ini pada saat ini saya memberikan tema, ini adalah Natal di tengah badai ya. Natal di tengah badai, memang sih kalau di mall-mall kita lihat hampir tidak nampak ini lagi dalam keadaan badai begitu ya. Di mall itu lagu-lagu sudah mulai semarak, ada hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Toko-toko juga banyak yang diskon dan lain sebagainya. Orang itu ngebludak, nggak seperti ada situasi pandemi sekarang ini ya. Nah, sepertinya memang kalau kita melihat gambaran ataupun foto-foto ataupun hiasan-hiasan Natal pada saat ini adalah di mana orang-orang itu mungkin tidak berpikir bahwa sebenarnya waktu Natal keadaan Tuhan Yesus datang ataupun Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia itu sepertinya dalam keadaan badai juga dari setiap orang yang mengalaminya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami akan belajar firman Tuhan, di mana Natal yang sudah dirayakan oleh banyak orang, dan sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa, kami menyerahkan setiap kami ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk AI dan Asuk dan teman-teman sekalian boleh dapat menyimak akan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini bukan hanya didengar, bukan hanya disaksikan, bukan hanya sebagai pengetahuan belaka, tetapi merupakan satu kelahiran Tuhan di dalam hati kami. Walaupun dalam keadaan badai sekalipun, tapi Tuhan tetap ada di hati kami. Tuhan Yesus berkati kami, berkati hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
AI, Asuk, dan teman-teman sekalian, waktu keadaan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, pertama-tama itu Maria itu mendapat penampakan daripada Tuhan, ya, dari malaikat Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama kita membaca firman Tuhan ini, ya, dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, ya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, gambar-gambar ataupun figura-figura tentang Natal ini itu sepertinya kelihatannya indah, bagus, seperti tidak ada apa-apa, nampaknya bagus aja begitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah badai. Apa itu sih badai ya? Badai itu adalah sesuatu di luar dugaan ya, dan ini yang sangat spektakuler begitu ya, baik negatif ataupun positif. Tetapi kita melihat di sini memang spektakulernya adalah positif, di mana Tuhan lahir untuk kita begitu ya. Jadi badai ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi luar biasa. Contohnya seperti Maria mendapat satu pimpinan daripada Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia untuk menyatakan bahwa dia akan hamil ya. Tapi dia ini gadis polos ya, gadis yang masih belum menikah secara resmi, baru bertunangan ya dengan Yusuf begitu kan. Tapi mereka ini sampai dipakai oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa begitu ya, sangat spektakuler ya. Spektakulernya kenapa? Nggak pernah ada terjadi orang yang hamil sebelum menikah, nggak pernah terjadi. Dan Maria adalah satu-satunya di seluruh dunia ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, satu-satunya orang yang hamil oleh Roh Kudus, hanya satu ya. Jadi hanya satu-satunya dia. Ini adalah sesuatu yang spektakuler. Nah, spektakuler ini yang disebut, yang saya bilang ini seperti badai ya, seperti apa? Kaget begitu ya. Jadi Maria sangat kaget ya, dia akan hamil. Aduh, bingung ya kalau seorang gadis ya, udah gitu belum pengalaman, gadisnya masih muda, belia dan polos begitu ya. Bukan orang yang modern yang mengerti apa-apa, tetapi Maria hanya berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, dia katakan begitu ya. Nah, begitu kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang spektakuler bagi Maria ya. Jadi ini dia merasa berpikir sebagai seorang gadis gitu. Aduh, ini nanti saya akan bicara sama siapa begitu ya.
aduh mau bagaimana begitu kan. Jadi serba bingung, walaupun di dalam hati jadilah kehendak Tuhan, tapi untuk sehari-hari bagaimana langkah selanjutnya, wah ini dia mungkin sebagai seorang gadis ya, sebagai orang yang mendapatkan kabar dari malaikat, wah bingung ya, tapi ada gembira, ada bingung, wah pokoknya nano-nano. Tetapi yang di sini adalah seperti ada sesuatu yang di luar dugaan. Ini yang saya bilang ini adalah badai ya, badai kehidupan. Tapi badainya ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, yang spektakuler begitu ya. Nah, jadi bagaimana dia harus berbicara kepada Yusuf ya, ke pacarnya ya. Aduh, bingung juga ya bagaimana cara mulainya untuk berkata gitu kan. Memang sih anak yang dikandungan ini adalah anak dari Roh Kudus, tetapi nggak mudah untuk percaya. Sekarang kita percaya karena Alkitab sudah lengkap. Pada saat itu Alkitab belum lengkap begitu ya. Jadi bagaimana untuk menyatakannya, cerita curhat begitu, mau curhat sama siapa nih, kepada orang tua ya, kepada ortu begitu ya, kepada orang tua bagaimana. Nah, tetapi akhirnya berjalan dengan baik ya. Jadi nggak usah Maria berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang bicara. Nah, jadi Tuhan berbicara kepada Yusuf ya. Jadi Yusuf sebagai pacarnya Maria yang belum resmi menikah begitu ya, ini juga dia mengalami satu badai ya, satu badai yang belum pernah terjadi gitu kan. Tiba-tiba Maria, seandainya dia cerita kepada Maria bahwa dia hamil begitu kan, dia hamil, terus kemudian kira-kira Yusuf itu responnya seperti apa ya? Bisa nggak kita bayangin ya, pacaran, terus ceweknya ataupun pacarnya yang perempuan itu bilang saya hamil gitu. Waduh, puyeng gitu kan, bisa puyeng setengah mati itu. Karena apa? Ini pacar hamilnya dari mana gitu loh. Saya belum nyobain, saya belum hidup bareng-bareng gitu, kenapa dia hamil? Ya pasti ada orang lain begitu kan. Pasti Maria berselingkuh ya, waktu masih pacaran itu dia berselingkuh, mungkin ada pria lain yang suka sama dia. Nah, tapi dia nggak nyautin apa-apa, dia diam-diam karena dia orangnya baik ya, dia nggak mau menyakiti hati Maria ya. Jadi akhirnya dia punya niat ya, diam-diam dia akan meninggalkan Maria. Kenapa dia baik-baik dia akan meninggalkan? Kenapa kalau dia baik, kenapa nggak langsung dikawinin gitu kan, nggak langsung dinikahin aja gitu? Karena dia baik, dia berpikir Maria mungkin ada cowok lain begitu kan. Dia tidak mau menyakiti Maria, mungkin dia lebih cinta kepada cowok itu. Kalau dia nggak cinta kepada cowok itu, nggak mungkin dia bisa hamil. Dia memberikan akan hak kewanitaannya kepada orang lain begitu kan, sedangkan dia sudah pacaran, sudah tunangan dengan Yusuf ya. Jadi Yusuf berpikir sangat sederhana dan polos, dan dia tidak mau menyakiti hati Maria, dan akhirnya Yusuf itu ada niat di dalam hati bahwa dia akan meninggalkan Maria perlahan-lahan. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi daripada Yusuf ya, bahwa jangan kamu tinggalkan Yusuf, si Maria itu. Maria itu bukan karena ada cowok lain, bukan karena ada selingkuhan, bukan, tetapi dia ada dipinjamkan dari Tuhan kandungannya, di mana kandungannya itu mengandung daripada Roh Kudus, bukan benih laki-laki lain ya. Jadi Tuhan Allah menampakkan diri dan menyatakan kepada Yusuf ya. Nah, di sini Yusuf baru mengerti penjelasan daripada Tuhan Allah yang menampakkan diri lewat malaikatnya. Nah, akhirnya dia mengerti, dan akhirnya dia menjadi tenang dan tidak jadi untuk menceraikannya. Nah, ini yang dihadapi oleh Yusuf, ini merupakan satu badai kehidupan dia yang tidak pernah terjadi, sesuatu yang spektakuler ya yang terjadi ya. Ada seorang wanita yang belum menikah tapi bisa hamil ya. Lalu kemudian dia harus mengawinkan
dia mengawinkan Maria, dan ini sesuatu yang luar biasa, dan dia melihat ini dan dia lakukan sebagai Bapa secara manusia daripada Yesus Kristus ya. Nah, dua-dua sudah mengalami hal yang spektakuler ya, spektakuler. Dua-dua mengalami badai ya, tapi badainya ini badai yang dari Tuhan, dan badai yang sangat positif sekali, sangat menggembirakan akhirnya karena dipakai oleh Tuhan begitu ya. Nah, lalu kemudian gembala-gembala apakah tidak mengalami badai kehidupan ya? Kehidupan mereka sehari-hari sebagai gembala ya, mereka harus ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya menjaga domba-domba di padang gurun ataupun di padang rumput gitu ya sampai malam, karena domba itu bukan 1 sampai 10 atau 20 ekor ya, tapi kadang ada ratusan, bahkan ada yang ribuan mungkin, tapi di sana tidak ditulis apakah dombanya sampai ribuan gitu, tidak ada tertulis. Tetapi biasanya domba itu, segerombolan domba itu banyak gitu ya. Ya, segerombolan domba itu banyak, itu menjadi tanggung jawab daripada seorang gembala ya. Nah, siang malam harus dijaga, tanggung jawabnya besar walaupun gajinya kecil ya. Jadi mereka itu mewakili untuk seorang gembala, gembala ini mewakili lingkungan masyarakat yang sangat minim ya, sangat kecil, karena apa, gaji mereka sangat kecil tapi tanggung jawabnya besar banget ya. Nah, itu yang terjadi ya. Pada saat mereka hidup biasa-biasa saja ya, bahkan mereka tiap hari tinggalnya di padang rumput dan tidak mandi ya. Kalau ada waktu baru mandi, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa, dan tidak ada penuntutan juga satu hari harus mandi, dan tidak ada tuntutan masyarakat kalau gembala itu harus mandi 2 kali sehari, harus bagaimana, nggak ada ya. Jadi hidup mereka makan ya makan, mandi ya mandi, ya terserah mereka begitu ya, karena melihat seperti ini. Nah, tiba-tiba dalam keadaan seperti ini tidak ada hal hidup yang seperti yang spektakuler yang terjadi dari seorang gembala ya. Dari gembala ini, para gembala, bukan seorang gembala. Gembala ini mengalami hal yang spektakuler karena apa? Tiba-tiba ada sinar yang begitu terang melingkupi mereka, dan bahwa mereka malaikat Tuhan kasih tahu berita kepada gembala ini. Nah, tentunya gembala ini juga mengalami hal yang dikatakan badai ya, badai yang terjadi, tidak pernah terjadi. Ini yang disebut spektakuler ya, spektakuler begitu, spektakuler. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi daripada Tuhan sendiri kepada gembala ya. Jadi kalau kita lihat figura ataupun lukisan itu sepertinya tenang gitu ya, tapi sebenarnya itu dari orang-orang ini udah mengalami hal-hal yang spektakulernya, badai kehidupan luar biasa begitu ya. Nah, jadi ada Maria, Yusuf, gembala, dan orang Majus juga ya. Orang Majus ya, memang hari ini kita hanya baca yang di Matius aja yang tentang Maria dan Yusuf ya. Tapi gembala-gembala dan juga orang Majus itu mengalami hal yang spektakuler, di mana orang Majus ini adalah seorang yang pandai, seorang yang kalau bisa dikatakan, ada orang yang mengatakan ini adalah bukan sekedar pandai tetapi wise ataupun bijaksana, orang bijaksana. Nah, dari mana? Dari timur. Kepo sedikit ya, kepo tentang orang Majus gitu. Orang Majus itu di Alkitab bagian lain itu dikatakan sebagai orang yang bijaksana, ataupun dalam bahasa Inggrisnya disebut wise man ya. Ataupun di dalam Alkitab ada yang menerjemahkan sebagai magi, atau orang yang bijaksana begitu. Nah, kalau dengan kata-kata seperti ini, si Daniel juga ya, Daniel dengan 3 temannya itu masuk dalam kategori orang bijaksana di dalam sebuah istana begitu ya. Nah, kemungkinan besar dia adalah orang Majus ini adalah orang dari timur ya, entah itu di orang Arab, entah itu di Turki dan lain sebagainya, itu yang dari timur begitu ya. Mereka membawa persembahan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berita yang luar biasa ya. Karena itu hal yang spektakuler
yang sesuatu ini badai ini akan terjadi, ini sesuatu yang luar biasa. Dilihat ada satu bintang yang berjalan ya. Pada saat dia jalan, itu bintang itu ikut jalan. Dia menunjukkan jalan. Nah, orang Majus ini adalah orang pandai. Kebanyakan mereka mengerti tentang astronomi. Atau bukan astrologi, tetapi astronomi. Astronomi ini adalah ilmu yang mempelajari ilmu bintang. Nah, astrologi juga mempelajari ilmu bintang, tetapi lebih tendensi kepada magic ataupun kepada nujum ataupun kepada hal-hal dunia yang berhubungan dengan manusia, dengan dunia mimpi dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi astronomi adalah mengerti tentang perbintangan, dan bukan hanya bintang saja tetapi planet-planet lain juga ya. Jadi orang Majus ini lebih masuk kemana? Ke astronomi atau ke astrologi ya. Tetapi lebih cenderung kepada, kalau kita baca-baca daripada buku-buku yang ada, ini lebih masuk kepada dia sebagai astronom begitu. Tapi ini adalah orang yang bijaksana, bukan orang yang pandai ilmu hitam atau ilmu nujum dan lain sebagainya, yang meramal dan lain sebagainya, bukan ya. Nah, di sini orang Majus ya mengalami hal yang spektakuler. Ada satu bintang ya, petunjuk sesuatu yang akan terjadi yang spektakuler, yang luar biasa. Nah, ini merupakan juga badai bagi mereka ya. Oleh karena itu mereka siap-siap untuk datang, untuk mencari dan mengikuti bintang ini yang bergerak ya. Nah, jadi kita melihat di sini ya, bahwa orang-orang yang ada di dalam cerita Natal itu mereka semuanya mengalami satu badai ya yang luar biasa. Tetapi badai ini akan membawa sesuatu yang juga luar biasa. Karena apa? Badai ini membawa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ya. Karena ada Tuhan Yesus di dalam dunia, itu ada badai. Badai apa? Badai kehidupan yang spektakuler, yang luar biasa. Itu yang akan terjadi. Nah, sekarang kita, bagaimana dengan kita? Spektakulernya di mana? Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang merayakan setiap tahun untuk acara Natal, spektakulernya di mana? Ya biasa aja begitu ya. Banyak orang ya Natal biasa aja, di gereja ada acara begitu kan. Ada acara makan-makan, kemudian ada drama, ada khotbah, ada renungan, ada nyanyi-nyanyi, itu biasa aja gitu ya. Nah, tetapi sesuatunya harus terjadi, badai kehidupan di dalam kehidupan kita ya. Badai yang ada, yang Tuhan berikan adalah badai yang positif ya, ada energi positifnya, yaitu bagaimana badai ini Tuhan datang untuk merubah akan manusia. Nah, ini adalah badai ya. Badai itu tidak selamanya itu negatif. Badai itu positif, membawa suasana yang luar biasa ya. Jadi badai kehidupan kita, badai yang ada, yang kita terima, yaitu Tuhan Yesus datang, ataupun Tuhan Yesus itu menjadi manusia, turun ke dalam dunia untuk menjadi tebusan buat kita. Ini adalah sesuatu yang spektakuler. Makanya dari pertama saya bilang, acara-acara pakai baju baru, hadiah-hadiah, nyanyian dan lain sebagainya, itu tidak berarti kalau kita tidak mengalami hal yang badai itu atau yang spektakuler itu di dalam hidup kita ya. Harusnya kita mengalami satu badai di mana Tuhan, badai banget ini, Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita, sehingga kita yang tadinya berdosa sekarang sudah tidak berdosa lagi ya. Sekarang kita berada di dalam anugerah Tuhan. Karena apa? Kita berada di dalam situasi, kondisi di mana
kita berada di dalam suatu suasana damai, sejahtera, hidup bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah ada di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah Natal, ya. Jadi Natal itu yang terpenting itu dulu ada di dalam hati kita. Jadi Natal, begitu Tuhan sudah ada di dalam hati kita, seperti Yusuf dan Maria, itu bukan sembarangan orang, ya. Tuhan memilih itu karena Yusuf dan Maria adalah bukan sekedar orang baik, tetapi orang yang cinta kepada Tuhan, ya, cinta kepada Allah. Oleh karena itu, Maria dan Yusuf pada saat mengalami badai yang spektakuler, berita yang spektakuler, mereka boleh tahan. Nah, mungkin mereka berpikir, wah, ini adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus, anak yang dikandung daripada Tuhan sendiri di dalam kandungannya. Sekarang kejadiannya apa? Maria harus berjalan naik keledai siang dan malam, ya, untuk pergi ke Bethlehem, kembali ke kampung halamannya. Untuk apa? Sensus penduduk, ya. Waktu mengikuti sensus ini juga berita yang luar biasa sensus ini. Karena apa? Karena di dalam sensus ini biasanya orang kembali untuk ke kampung halaman masing-masing. Waktu dia kembali ke kampung halaman masing-masing, apa yang terjadi? Kampung halaman itu menjadi penuh ngebludak orang-orang yang merantau, orang-orang yang asalnya dari situ kembali semuanya. Nah, ngebludak seperti itu akhirnya Maria dan Yusuf mencari tempat untuk menginap karena dia sudah tidak ada saudara marah lagi yang ada di sana, ya. Mungkin ada tapi tidak diketahui dan tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi dia mencari rumah satu demi satu dari pagi, siang, dan malam dicari dan akhirnya tidak mendapat, ya. Tidak mendapat rumah yang tepat, ya. Tidak ada orang yang memberikan. Dan di dalam Alkitab itu dikatakan bukan tempatnya udah penuh, bukan, tetapi tidak ada tempat untuk mereka, ya. Tidak ada tempat untuk mereka. Mungkin mereka melihat Yusuf dan Maria itu bukan orang kaya, naik keledai saja. Coba kalau naik onta begitu kan. Onta itu seperti Mercy begitu, ataupun BMW begitu, ataupun mobil-mobil yang modern. Saya tidak mengerti tentang merek-merek mobil, saya tidak paham begitu kan. Tapi yang tahunya hanya Mercy dan BMW gitu kan. Nah, mungkin ada mobil-mobil yang bagus-bagus lagi yang nilainya lebih berharga. Nah, pada zaman itu kan memang tidak ada mobil, tetapi kendaraan yang mereka pakai adalah misalnya keledai ataupun onta ataupun kuda dan lain sebagainya. Itu adalah alat transportasi mereka. Nah, jadi kalau orang naik keledai itu adalah bisa dikatakan ini bukan orang kaya begitu, ya. Jadi makanya tidak ada tempat untuk mereka, ya. Tapi akhirnya kalau kita melihat Yusuf dan Maria berpikir, kalau dia berkecil hati, dia tidak semangat, dia akan berkata, katanya ini anak di dalam kandungan anak Roh Kudus gitu. Tapi kenapa saya mau melahirkan aja susah begitu kan? Kenapa Tuhan tidak sediakan tempat begitu kan? Nah, manusia ini pada zaman sekarang ini bisa komplain, bisa aja alasannya untuk beginilah begitulah. Tetapi Natal ini kita melihat Maria tidak komplain loh, ya. Maria tidak komplain, tidak tercatat gitu, ya. Yusuf juga tidak komplain gitu. Saya dikasih tahu sama Tuhan untuk menjaga Maria yang lagi mengandung. Kandungannya ini kandungan daripada Roh Kudus. Maria juga disuruh menjaganya karena anak yang di dalam kandungan itu adalah anak daripada Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang hadir di dalam dunia. Tetapi kenapa nggak ada rumah yang layak gitu kan? Dan mereka tidak komplain, tapi mereka hanya menerima dan menerima dan menerima. Nah, ini kita belajar untuk sebagai berita Natal buat kita di tengah badai segala apapun yang ada dalam diri kita tetap menerima. Karena apa? Kita di dalam kita itu sudah ada Tuhan Yesus, sudah ada Allah di dalam diri kita. Jadi kita tidak patutlah kita banyak komplain, ya, terutama komplain kepada Tuhan, ya. Komplain inilah, komplain itulah kepada Tuhan, ya. Biarlah kita tetap kuat walaupun badai yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya sekarang banyak corona begitu, ya. Kalau Tuhan ada, kenapa ada corona begitu? Kenapa
saudara saya ada yang meninggal, kenapa ada yang sakit belum sembuh-sembuh, karena ada inilah, ada itulah ya. Nah, banyak komplain kalau kita mau tulis, panjang banget itu ya komplainan kita kepada Tuhan. Tetapi belajar seperti Maria dan Yusuf, dia menerima walaupun dia mendapat sesuatu berita yang begitu dari Tuhan ya, yang begitu indah dari Tuhan, tapi yang dia jalani itu sangat berat ya. Sekarang bagaimana dengan kita ya, dengan adanya corona pada saat ini yang mempengaruhi akan segala aspek kehidupan ya, baik finansial ataupun keuangan kita ada berbeda sekarang dengan sebelum-sebelumnya. Ataupun misalnya dalam hal kesehatan, di mana kesehatan itu sangat penting sekarang ya, dan kemudian kesehatan itu sangat diperhatikan begitu ya. Lalu kita juga melihat tentang budayanya juga, budaya akan berbeda. Tingkah laku juga kita akan berbeda sekarang ya. Melihat orang kita rasa curiga, nanti dia bawa virus apa enggak begitu ya. Jadi saling mencurigai ya. Mengenai transportasi juga berbeda sekarang ya. Naik Gojek juga ada penghalangnya di tengah, lalu kemudian naik mobil Grab juga ada ditutup dan lain sebagainya. Di mobil juga nggak boleh terlalu penuh gitu ya. Naik pesawat juga tidak boleh terbang sembarangan begitu. Lalu mengenai pendidikan juga, belajar pakai online dan sebagainya. Aduh, banyak yang perlu dikomplain ya. Secara spiritual kita menjaga iman kita, juga menjaganya dengan apa? Dengan Zoom ya. Di Zoom lagi. Kita bekerja juga pakai Zoom, ke gereja juga pakai Zoom, semua pakai Zoom gitu ya. Nah, itu sudah berbeda ya. Kita jalanin aja sebisanya kita ya. Kalau kita bisa, kita ikutin. Tidak bisa, kita minta Tuhan akan tolong kita. Kalau ikutin memang saya juga nggak tahan. Kadang-kadang mata itu ya untuk melihat sinar di di laptop ataupun sinar di HP itu nggak selalu harus terus begitu. Karena apa? Sakit matanya begitu ya. Nah, jadi kita belajar di sini, janganlah komplain dalam hal kehidupan kita sekarang ini. Ada badai-badai kehidupan kita, badai kecil ataupun badai besar, yang spektakuler ataupun yang biasa ya. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita ya. Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Natal di tengah badai, dan Natal itu pasti akan berlalu ya. Sekarang memang belum berlalu, tetapi akan berlalu. Kita tetap optimis, kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita Natal pada saat ini ya no problem, nggak apa-apa, kita rayakan aja sebisanya kita. Yesus, yang penting itu adalah Yesus sudah berada di dalam hati kita. Yesus lahir untuk kita ya. Jadi di tengah badai sekalipun, ada badai segala corona dan lain sebagainya, Tuhan ada di dalam hati kita. Terus semangat dan jangan banyak komplain ya. Terus semangat, percaya pada Tuhan dan jangan putus asa. Karena kalau putus asa, patah semangat, itu nanti imunnya turun. Kalau imunnya turun nanti amsyong begitu ya. Jadi janganlah sampai kita amsyong gara-gara kita banyak komplain, banyak macam-macam keinginan kita yang tidak tercapai begitu ya. Ya, tetap aja kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Natal kali ini biarlah Natal yang tetap menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Bukan Tuhan Yesus bukan hadir, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita ya. Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Tetap ceria, tetap semangat, ciayo ya. Tuhan berkati kita semuanya, Ai Asuk dan teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih untuk Ai, Asuk, teman-teman semuanya. Biarlah dengan semangat, cinta kepada Tuhan, tidak pudar, tidak penuh dengan komplain, tidak penuh dengan keluhan-keluhan, tetapi penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian, penuh dengan segala pujian dan pujaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan Ai, Asuk, dan teman-teman sekalian penuh sukacita Natal di tengah badai corona yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati Ai, Asuk, dan teman-teman semua. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ya Bapa, Natal yang diadakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus secara umum, kiranya Tuhan yang memberkati. Kami serahkan Tuhan teman-teman, saudara-saudara yang lainnya yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan berikan kekuatan dan berikan semangat kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Tuhan berkati kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bye bye. Cai Chen.